Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya, Eko Prasetyo. Selamat datang di ruang belajar. Bagi sebagian orang, mobil adalah indikator dari pencapaian finansial. Seseorang yang punya mobil dianggap secara finansial lebih sukses jika dibandingkan dengan orang yang nggak punya mobil. Pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Tanpa disadari, itu hanya sebuah mitos. Sadar atau tidak, membeli sebuah mobil bisa jadi menjadi keputusan finansial yang sangat buruk buat mereka yang gak siap. Kenapa seperti itu? Di video kali ini saya akan membahas 5 dampak negatif yang akan muncul ketika kamu membeli sebuah mobil ketika kamu gak benar-benar siap secara finansial. Dampak negatif pertama yang akan muncul setelah kamu membeli sebuah mobil, utamanya mobil baru, adalah kamu akan mengalami apa yang namanya passive spending. Banyak orang bermimpi punya passive income, sebuah situasi di mana ketika kita tidur, ketika kita jalan-jalan, kita punya potensi mendapatkan penghasilan. Kondisi berbeda terjadi ketika kamu membeli sebuah mobil. Kamu akan mengalami passive spending. Apa itu passive spending? Sebuah situasi di mana ketika kita tidur, ketika kita jalan-jalan, uang kita semakin lama semakin turun. Kita mengeluarkan lebih banyak uang tanpa kita sadari. Itulah yang terjadi ketika kamu membeli sebuah mobil. Ilustrasi singkatnya begini. Katakanlah kita membeli sebuah mobil dengan harga 350 juta. Pertanyaannya, jika mobil itu kita jual 6 bulan kemudian, apakah harganya akan naik? Tentu, semua sepakat. Mobil itu akan mengalami penurunan harga. Katakanlah setelah 1 tahun ternyata ditaksir nilai mobil itu hanya 300 juta. Artinya dalam waktu 1 tahun kita mengalami kerugian 50 juta. Jika kita kalkulasi dalam sehari kita akan mengeluarkan uang 135.000. Dalam sebulan sekitar 4,1 juta. Apakah mobil itu kita pakai atau tidak kita pakai, maka setiap hari kita akan kehilangan uang sebanyak 135.000 rupiah. Jika mobil itu kita parkir di rumah kita dalam waktu seminggu dan kita tidak menggunakan sama sekali, maka tetap saja kita akan tetap mengalami kehilangan uang. Dari mana kehilangan uangnya? Dari penurunan nilai mobil tersebut. Rata-rata 135.000 setiap harinya. Inilah passive spending. Situasi ini akan terjadi sangat-sangat besar jika kamu membeli sebuah mobil baru. Terlebih mobil itu yang mereknya tidak terlalu disukai oleh pasar, otomatis nilainya akan semakin besar penurunannya. Kita akan semakin mengeluarkan lebih banyak uang secara pasif. Jika di saat yang sama ternyata income kita nggak mengalami kenaikan yang lebih besar dari penurunan harga mobil tersebut, artinya ini adalah keputusan finansial yang buruk. Kita telah mengeluarkan uang yang dimana setelah uang itu kita keluarkan kita nggak dapat untung, tapi sebaliknya kita akan semakin banyak kehilangan uang. Maka di titik ini, kenapa mobil disebut sebagai salah satu keputusan finansial yang buruk adalah karena tidak semua orang yang mengambil keputusan untuk membeli mobil bisa mendapatkan keuntungan darinya. Namun sebaliknya, mereka otomatis mengalami kerugian secara finansial, yakni terjadinya depresiasi atau kita kenal juga dengan passive spending. Alasan kedua, kenapa mengambil keputusan membeli mobil bisa jadi menjadi keputusan yang gak baik secara finansial adalah karena setelah kita membeli sebuah mobil, otomatis pengeluaran kita itu naik. Jika biasanya kita membutuhkan uang hanya 100.000 rupiah untuk kebutuhan parkir dan untuk membeli bensin dari motor kita, maka ketika kita membeli sebuah mobil kondisinya berbeda. Pengeluaran parkir kita naik mungkin dari 2.000 menjadi 5.000. Kemudian pengeluaran bensin kita juga naik dari 50 atau 100.000 menjadi 300 bahkan 500.000. Jika situasi ini tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan kita, maka otomatis ini akan mengganggu. Namun jika ternyata kenaikan income Anda lebih besar dari kenaikan pengeluaran Anda untuk biaya operasional mobil Anda, maka Anda nggak ada masalah membelinya. Artinya Anda siap. Namun sebaliknya, jika ternyata Anda tidak memiliki kenaikan income dan justru setelah membeli mobil kenaikan penghasilan Anda stuck dan ternyata kenaikan pengeluaran Anda semakin meningkat, artinya Anda nggak benar-benar siap untuk membeli mobil. Di titik ini, membeli mobil bisa menjadi keputusan finansial yang nggak baik. Ketika kita membeli sebuah mobil,
Selain kita harus menyiapkan uang untuk biaya operasional seperti membeli bensin dan biaya parkir atau biaya tol, kita juga harus nyiapin uang untuk biaya perawatan. Yang jelas, biaya perawatan untuk sebuah mobil itu lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan biaya perawatan sebuah motor. Mulai dari biaya ganti oli atau kemudian biaya servis rutin itu lebih besar. Jika kita nggak siap dengan situasi ini, maka kita pasti akan menyesal ketika mengambil keputusan untuk membeli sebuah mobil. Belum lagi ketika terjadi kerusakan. Biaya kerusakan yang muncul, yang kemudian harus kita tanggung dari perbaikan sebuah mobil, itu otomatis menguras kantong. Pertanyaannya, Anda siap nggak? Jika enggak, lebih baik nggak usah membeli mobil. Di titik ini, kenapa saya menyebut membeli mobil bisa menjadi keputusan finansial yang sangat buruk? Karena memang sebenarnya saat itu kita nggak layak dan nggak siap untuk membelinya. Ketika kita sudah membelinya dan terjadi kerusakan, kemudian kita nggak siap uang, kadang kita terpaksa berhutang. Maka di titik ini, kondisi finansial kita punya potensi semakin runyam. Satu hal lagi, ketika kita membeli sebuah mobil, otomatis gaya hidup kita akan punya potensi berubah. Jika kemana-mana kita naik motor, kemudian pakai baju sembarangan, kita nggak mikir, nongkrong dimanapun kita juga nggak terlalu berpikir banyak. Maka ketika kita membawa sebuah mobil, kadang kita akan berpikir. Ketika kita jalan kemana, nongkrong di sebuah kafe, akan membeli secangkir kopi saja, kadang kita berpikir, kayaknya nggak pantas deh, mosok bawa mobil cuma beli secangkir kopi. Akhirnya kita punya potensi untuk menambah pengeluaran gaya hidup kita. Pakaian akan kita sesuaikan, sepatu akan kita sesuaikan, tas juga akan kita sesuaikan. Karena apa? Sekarang yang kita bawa berbeda. Masa bawa mobil pakaiannya biasa-biasa saja. Kadang terbersit, ada gengsi yang naik setelah kita membawa sebuah mobil, sehingga potensinya pengeluaran kita juga akan naik. Ini memang dampak nggak langsung, nggak semua orang mengalami ini. Tapi jika ini terjadi, artinya kita punya potensi besar mengalami kenaikan pengeluaran. Jika di saat yang sama ternyata penghasilan kita nggak naik, ini akan menjadi problem yang semakin rumit. Yang terakhir, kita akan mengalami potensi kehilangan kesempatan melakukan investasi ketika kita membeli sebuah mobil. Jika penghasilan kita terbatas, katakanlah hanya 10 juta rupiah per bulan, kemudian kita nekat membeli sebuah mobil, kemudian kita membayar cicilannya 3 juta rupiah per bulan, kemudian biaya operasionalnya 2 juta rupiah per bulan, maka kita kehilangan potensi melakukan investasi sebesar 5 juta rupiah tiap bulannya. Andai kata uang itu kita pakai untuk berinvestasi, pertanyaannya, dalam waktu 10 tahun ke depan, akan menjadi seperti apa kondisi investasi kita jika kita terus melakukannya? Di saat yang lain, jika kita membeli mobil hari ini, maka kita bisa memastikan 10 tahun lagi nilai mobil itu sudah sangat-sangat turun. Mungkin hanya sekitar 30-40% dari pembelian di awalnya. Berbeda ketika kita melakukan untuk investasi. Ketika kita rutin melakukannya selama 10 tahun, bisa jadi uang kita akan naik berkali-kali lipat. Di titik ini, maka pertimbangkanlah sebelum kita membeli sebuah mobil. Pastikan kamu siap. Pastikan secara finansial kamu layak. Jika enggak, maka lebih baik dihindari. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.